Saudara, kalau saudara perhatikan ya, apa yang terjadi hari-hari ini, dan kalau saudara mengamati bangsa demi bangsa, baik pemerintahan dan semuanya, saudara bisa melihat kenapa dunia begitu berubah, begitu jauh daripada kebenaran. Ya, saya beberapa minggu terakhir ini saya sedang merenungkan apa yang Tuhan sampaikan waktu kita di Ancol, ketika Tuhan bilang 15 tahun. Saudara, sejujurnya, saya nggak tahu saudara, sejujurnya itu menggetarkan saya sebenarnya, saudara ya. 15 tahun ke depan itu bisa menjadi waktu yang sangat singkat, tetapi itu juga bisa waktu yang menjadi waktu yang begitu lama. Nah, apa yang saya lihat dalam 15 tahun ke depan adalah, saudara, kalau saudara tadi sudah melihat, saya ngomongnya agak cepat aja, kecepatannya saya akan tambah 1,5 kali ya. Saudara, saya berharap saudara bisa tangkap ya. Kalau saudara perhatikan, ada begitu banyak penyesatan karena memang salah satu di akhir zaman yang dilepaskan adalah kuda putih, ya. Adalah penyesatan. Maka penyesatan ini akan terjadi di semua lini, baik di masyarakat, di keluarga, bahkan dalam konteks bernegara, dalam konteks secara global, secara dunia, penyesatan ini akan terjadi. Ya. Apa tujuan daripada penyesatan ini? Adalah membuat arah hidup seseorang, hidup sebuah bangsa, hidup daripada semua manusia di bumi ini untuk keluar dan menyeleweng, menyimpang dari kebenaran. Dari pakem atau dari pattern yang Tuhan mau, menyimpang, saudara. Saudara, kerusakan itu terjadi begitu rupa. Sebelum kerusakan itu terjadi begitu rupa, ada satu poin yang dirubah. Ada satu poin yang dirubah, banyak sebenarnya saudara, yang dirubah di dalam kehidupan, di dalam cara berpikir manusia. Coba tampilkan. Apa itu? Core of value. Nilai, sebuah inti daripada sebuah nilai. Atau nilai, atau suatu, atau disebut core belief. Nanti ada slide-nya, ada core belief. Itu yang dirubah, saudara. Kalau mau merubah sebuah bangsa, merubah seseorang, tidak perlu diarahkan dia kemana, cukup percayanya dirubah. Keyakinannya dirubah. Dan saudara tahu, hari-hari ini melalui sosial media, melalui apapun yang sedang beredar di masyarakat, baik itu melalui teknologi, baik itu melalui kebiasaan-kebiasaan kita berbincang-bincang dengan orang, semua nilai-nilai itu dirubah. Bahkan dalam konteks negara, kalau saudara tahu, ya, nilai-nilai kebenaran di dalam suatu bangsa, begitu itu berubah, maka negara itu akan otomatis beralih ke tujuan yang salah. Coba langsung tampilkan slide ketiga aja, karena waktunya singkat. Saudara, nilai seseorang, apa yang dipahami seseorang, apa yang diterima oleh seseorang menjadi sebuah nilai, ya, itu akan menjadi kompas daripada hidupnya. Ya, jadi kalau diterima yang salah, saudara, makanya selalu kan dikatakan kebenaran. Saudara menerima yang salah, misalkan arah salahnya itu ke kiri. Sekalipun mata saudara ke kanan, maka saudara akan dibawa ke kiri karena kompas saudara ke sana. Nah, apakah kita menyadari hari-hari ini betapa nilai-nilai kebenaran telah dirubah oleh dunia, dirubah oleh setan, dirubah melalui media, melalui pergaulan, sehingga kita tidak lagi memiliki nilai-nilai kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya tidak akan tunjukkan banyak firman, saudara. Yang kedua, saudara, berapa banyak, ini khusus Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang engkau di sini sudah bertahun-tahun, ya, dan ada banyak nilai-nilai yang disampaikan di tempat ini. Misalkan apa? Adalah sebuah kehormatan kalau saudara bisa menderita buat Kristus, itu nilai. Adalah sebuah kemuliaan kalau engkau bisa menderita buat saudaramu, itu adalah nilai, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah semua kebenaran yang pernah disampaikan di sini, nilai-nilai itu engkau ambil dan menjadi nilai hidupmu? Atau engkau jadikan itu menjadi semacam wisata pikiran, seperti yang disampaikan Sabtu kemarin. Itu langsung saya catat, saya tulis. Karena kerap kali kita ini, bagi orang yang suka belajar, suka hal-hal yang baru, tapi cenderung itu menjadi wisata pikiran. Saudara pengen tahu banyak hal, dan itu yang ditawarkan dunia, saudara.
Ketika saudara main TikTok, ketika saudara lihat Facebook, ada video, ada informasi-informasi, saudara menikmatinya 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, enggak terasa apa? Wisata pikiran. Bahkan banyak orang tahu kebenaran, mendengarkan kebenaran berjam-jam, tapi hanya sebatas wisata pikiran. Tidak pernah berusaha mengambil kebenaran dan menjadikan itu sebuah nilai di dalam hatinya yang paling dalam. Menjadi suatu core. Saya rada gentar. 15 tahun ke depan. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini dan termasuk saya? Apakah passionmu akan tetap naik di hadapan Tuhan? Apakah cintamu akan terus bergelora di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan terus mengejar Tuhan? Atau hari ini engkau ada di sini karena situasi, karena kebutuhan. Tapi karena engkau sudah punya value. Value kebenaran engkau taruh di dalam hatimu. Sehingga nanti dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, saudara akan diarahkan ke sana. Kalau nilai-nilaimu adalah nilai-nilai kebenaran, saudara, maka kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau lakukan, engkau akan dituntun, engkau akan diarahkan kepada kebenaran itu. Mari kita cek hidup kita. Apakah sungguh ketika di dalam kesendirianmu, di dalam tekanan yang kau alami, di dalam keadaan yang sulit yang kau alami, nilaimu muncul, nanti ketahuan. Saudara akan berespon. Nah, coba slide kedua. Slide kedua, saya cuma ada 3 slide. Saudara, inti daripada kepercayaanmu saudara. Karena itu akan menentukan pikiran-pikiran yang berkecamuk di pikiranmu. Akan menentukan perasaanmu dan akan menentukan behaviormu. Inilah yang mendrive seseorang, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, apa yang menjadi pengejarannya. Saudara, apa yang membedakan satu orang dengan orang yang lain? Core beliefs, saudara. Kenapa ada orang yang begitu mudah menyerah? Kenapa ada orang yang tidak bisa menyerah? Terus maju, apapun tantangannya terus maju, terus menerobos. Apa yang membedakan mereka? Bahkan secara sekuler saudara, apa yang membedakan orang gagal dan orang berhasil? Core belief. Apa yang mereka percaya di dalam. Saudara, kalau misalkan engkau mulai hari ini taruh, misalkan hidupku adalah penyembahanku kepada Tuhan. Hidup adalah Kristus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Kalau itu engkau mulai tanam, itu menjadi core beliefsmu, itu menjadi core value-mu, maka engkau akan diarahkan ke sana, engkau akan sampai di tujuan. Tapi ibadah Senin, ibadah hari Minggu, ibadah hari Sabtu, pertanyaan saya, value apa yang sudah engkau taruh di sini? Apakah kita ikut? Ketika orang doa perang, kita ikut perang. Ketika orang deklarasi, kita ikut deklarasi. Ketika ada event-event besar, itu menyukakan kita. Karena kita menyukai kehebohan. Kita menyukai keramaian. Atau karena kita punya value yang benar. Punya belief yang benar, saudara. Ini juga menjadi peringatan bagi generasi muda anak-anak. Bisa saja mereka berada di ibadah. Saudara, Alkitab berkata, ya, malaikat menabur benih, tetapi musuh juga menabur benih, saudara. Berapa banyak waktu yang diberikan untuk merenungkan kebenaran. Kemudian berapa banyak waktu yang diberikan untuk musuh menaburkan benih. Saudara, bisakah lihat bahayanya? Di keluargamu, anak-anakmu, bahkan di hidup kita sendiri. Makanya kenapa sekerap kali sebuah kebenaran tidak berbuahkan apa-apa? Karena kebenaran itu hanya sekadar intellectual knowledge. Firman itu hanya intellectual knowledge. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah hebat, intellectual knowledge. Tapi tidak sungguh-sungguh kebenaran itu menjadi masuk ke dalam hati yang paling dalam.
Sehingga kalau berdebat dari ayat Kejadian 1 sampai Wahyu paling jago. Knowledge, saudara. Knowledge memang perlu. Tapi kalau hanya knowledge, saudara tahu ujungnya. Itu pohon pengetahuan. Tidak akan membawa kehidupan. Buat anak-anak muda. Buat yang masih sekolah, yang masih kuliah. Masih ada 15 tahun ke depan. Orang tua juga masih ada 15 tahun ke depan. Pastikan hari ini nilaimu, value-mu benar. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Kalau tidak, coba cek satu-satu. Buat tekad saudara untuk menanamkan sebuah nilai, tidak bisa cuma 1 jam, 2 jam saudara. Secara neuroscience ya, sudah diteliti. Satu frasa value atau satu frasa kata, minimal butuh 1 bulan direnungkan sampai itu bisa merubah yang di dalam. Butuh 1 bulan, saudara. Saya mau tanya, kalau saudara mendengar sebuah kebenaran, sebuah firman atau sebuah value yang benar secara ilahi, berapa banyak waktu yang kau pakai untuk merenungkan? Sampai enggak ada 1 bulan. Kalau tidak, itu tidak akan tertancap. Tidak akan tertancap. Itu maka value yang lama itu yang akan keluar, itu yang muncul. Dan itulah yang mendrive hidup seseorang. Kenapa banyak kebenaran, banyak janji Tuhan, firman Tuhan banyak begitu diterima. Kenapa? Karena tidak pernah sampai menjadi core belief. Baru intellectual belief, saudara. Ketika hanya sebatas intellectual belief, tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah. Sehingga saudara, jangan mau saudara kalau mendengar sebuah kebenaran, engkau jadikan itu kebenaran hanya cemilan-cemilan rohani. Banyak orang suka dengar banyak kebenaran. Tapi kebenaran itu hanya cemilan-cemilan rohani. Maksudnya apa? Senang dengar kebenaran. Tapi begitu, udah lupa saudara. Lupa. Cemilan rohani. Karena kalau kebenaran tidak sampai menjadi core belief atau tidak sampai menjadi core value, maka dia tidak pernah jadi pohon. Alkitab berkata, firman Tuhan itu adalah benih. Harus kudu, saudara, menjadi pohon. Betul ya? Ada ayatnya. Harus menjadi pohon. Oleh sebab itu apa? Perlu upaya, perlu usaha, perlu ketekunan untuk merenungkan sebuah kebenaran, merenungkan sebuah value. Apa value misalkan contoh, saya mau tanya, ada yang tahu apa value-nya Ibu Panglima? 1 aja dulu, dari antara sekian value. Apa coba? Ada yang bisa bersuara? Apa? Value Bapa Putra Roh Kudus, kapas. Tidak pas. Gak pas. Salah satu value Ibu Panglima adalah apa? It's a honor if you can serve God. Betul Bu? Ya? Itu value-nya. Adalah sebuah kehormatan kalau saudara bisa melayani Tuhan. Adalah sebuah kehormatan kalau saudara bisa berkorban untuk saudaramu. Itu value namanya. Bapa Putra Roh Kudus itu bukan value. Itu value. Oh ya, menyatunya saya nggak dengar tadi. Menyatu dengan Bapa Putra Roh Kudus itu value. Apa value-nya Pak Yusak? Menjadi hamba, rela, taat. Saudara harus bisa menangkap, oh ini value-nya ini. Itulah yang akan membawa saudara ke dalam kekekalan. Bukan cuma sekedar janji-janji berkat, kelepasan, otoritas, itu memang perlu saudara. Tapi itu bukan value saudara. Saya berdoa ya, 15 tahun ke depan, mari kita membenahi diri kita. Perbaiki value-mu. Bahkan jangan-jangan hari ini ketika engkau coba cek dulu. Sebenarnya value apa yang sudah kau miliki. Jangan-jangan enggak ada. Ya pasti ada lah ya, saya berdoa ada. Amin. Ada. Kalau saudara ada di tempat ini, berarti saudara setidaknya punya value. Tinggal bagaimana
membuat value yang saudara punya menjadi sebuah pohon. Artinya apa? Saudara harus menerapkan value itu, mempraktekkan value itu, merenungkan value itu, mengasah dan mengerjakannya. Apa value-nya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Dia taat dan dia rela, dia mengosongkan diri, bahkan dia rela mati sebagai manusia. Itu value saudara. Apakah value itu kau ambil? Saudara, kalau kita mengambil value kebenaran saudara, maka saudara tidak akan mengalami kecewa. Tidak akan ada kecewa saudara. Kenapa? Kalau value-mu adalah mengosongkan diri. Kalau value-mu hidup adalah penyembahan, apa dasar, apa reasonnya saudara kecewa? Nggak ada. Kalau saudara masih kecewa, saudara masih tersinggung, berarti value-mu salah. Atau engkau tidak punya value kebenaran. Semua reaksi kita yang salah, semua reaksi yang salah, itu disebabkan oleh karena value-mu salah. Kalau value-mu benar, reaksimu akan benar. Kalau value-mu benar, arahmu akan benar. Waktu di depan tidak mudah. Saudara. Penyesatan demi penyesatan akan terus gencar, saudara. Oleh karena situasi ekonomi, situasi politik, segala situasi akan mencoba mentwist value-mu. Akhirnya engkau akan memilih kompromi. Ketika kau kompromi berarti value-mu sudah berubah. Kenapa ada orang-orang di awal begitu bergelora mengikut Tuhan, berapi-api mengikut Tuhan, di tengah jalan hilang? Karena sebenarnya mereka tidak pernah punya value kekekalan. Atau mereka memiliki value yang salah. Saya berdoa 15 tahun ke depan value kita perbaiki. Kita semakin kuat. Kita semakin melekat dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Dia. Semakin ajaib. Semakin supranatural. Tetapi juga semakin mengosongkan diri. Bagi Kristus, bagi Yesus. Bagi Raja segala Raja.